Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Cendekia Kadabian, Abi banggakan, bersyukur alhamdulillah bahwa hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berwajah bil wujud di mushola tercinta kita ini dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini menjadi salah satu wasilah dimudahkannya kita menuju jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah ngaji ini dan istiqomah thalabul ilmi, diri kita, keluarga kita, terkhusus kedua orang tua kita, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat yang berakhir nanti. Baik, anak-anakku yang Nabi banggakan, kita patut bersyukur seringkali disampaikan ya, bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ngaji ya, kita diistiqomahkan ngaji, karena dengan ngaji ini kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, sampai ajal kita diambil ya, kita dalam keadaan baik. Maka dengan ngaji inilah salah satunya kita menjadikan kita istiqomah dalam hal kebaikan ya. Maka sudah sepatutnya kita selaku santri ini ya 24 jam ya isinya ya ngaji. Nah, itu ya. Ngaji itu bukan hanya kita sekedar duduk di majelis ini, enggak gitu ya. Ngaji itu ketika kita melihat perilaku yang baik daripada guru-guru kita, kemudian kita mencontoh, itu juga sama dengan ngaji. Oh iya, itu AB-nya awalan misalnya, bangun tahajud, saya harus mencontoh seperti abi-abinya. Oh itu uminya juga rajin, saya juga harus mencontoh. Nah itu juga termasuk ngaji. Maka Masya Allah sangat luar biasa, seringkali disampaikan kita bisa hidup di pesantren ini 24 jam dinilai orang yang thalabul ilmi, orang yang thalabul ilmi dijamin surga. Enggak ya? Kenapa nggak dijamin? Iya, dijamin surga. Kenapa? Karena apa? Itu tadi kata Nabi, orang yang berjalan dalam mencari ilmu berarti dia berjalan menuju surga. Masya Allah kan? Nah, jadi seandainya ajal kita mati dalam pesantren fa insya Allah pastinya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ya, bukan hanya jiwa kita saja yang di pesantren ini, tetapi seluruh yang ada dalam diri kita ini benar-benar kita niatkan untuk ilmu ini gitu ya. Pesantren bukan hanya pindah tidur tok ya Rizky. Kalau pesantren pindah tidur tok ngapain gitu ya? Ya harus benar-benar jauh-jauh dari Tangerang gitu ya. Wah, itu sudah luar biasa. Niat awalnya sudah luar biasa. Maka harus benar-benar ditata kembali ketika kita sudah berada di pesantren ini. Agar kita nggak sia-sia, gitu ya. Waktunya nggak terbuang sia-sia. Maka salah satunya kita dilatih, gitu ya. Istiqomah dalam hal kebaikan, ngaji jadwalnya sudah ditata sedemikian rupa rapinya, ya kan? Jam sekian mandi, jam sekian makan, jam sekian sekolah, ngaji, semuanya setoran. Sebenarnya kalau kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, makanya nggak ada alasan nggak dapat setoran. Nah itu alasan nggak jelas itu. sebetulnya. Ya, nggak ada. Abi dulu ya
pagi ke sawah. Ya karena Abi dulu maafnya dari golongan fuqara wal masakin ya. Jadi mondoknya kalau dulu zaman di pesantren itu istilahnya kalau kita dulu ngabdi ikut Pak Kiai gitu ya. Pagi ke sawah sampai siang. Habis itu sore sekolah sampai sore. Malamnya ngaji. Ini itu setiap hari begitu selama 3 tahun. Tuh. Kemudian pindah lagi ke pesantren tahfidz, masih ingat tadi itu juga begitu. Ya, pagi buka toko sampai siang, nanti sore nyiapin setoran, gitu ya. Kalau enggak ke pasar, itu malam setoran sampai isya. Habis isya nyiapin lagi setoran untuk besok subuhnya. Itu. Jadi seperti itu terus. Jadi nggak ada kata saya nggak sempat itu nggak mungkin. Ya. Apalagi kita di pesantren. Tergantung diri kita masing-masing. Baik ya, maka yang kita sudah artinya sudah bagus, sudah baik kita tinggal di pesantren ini, artinya jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita ya, misalnya diajak ngobrol sama kawannya terlena sehingga apa, waktunya terbuang dengan sia-sia, sehingga apa, tujuan kita dari rumah ke sini tidak tercapai. Maka ayo kita bersama-sama ya kembali daripada niat kita dari awal, tujuan kita dari awal dari rumah ke sini itu adalah thalabul ilmi. Maka setiap kegiatan kita niatkan. Maka kalau kita sudah ingat niat kita, ingat tujuan kita, ingat orang tua kita susah payah mencari rezeki untuk kita, maka insya Allah kita akan apa? Semangat dalam menuntut ilmu, hafalannya kembali diulang, ditambah. Baik ya, baik anak-anakku yang dibanggakan. Salah satu kita ngaji malam hari ini adalah berkenaan tentang perjalanan ya, ringkasan daripada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Memang ya beliaulah yang patut kita contoh, uswatun hasanah kita. Baik, pelajaran yang ke-14, dakwatu sirra. Dakwahnya Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dakwatu sirra utawi iku nerangake dakwahnya Nabi kelawan umpetan, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya Nabi di awal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, gitu ya. Itu. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi da'wati sirran lamma nazala alaihi. Awal Nabi berdakwah secara sirri secara sembunyi-sembunyi, kalau nggak tahu sirri, sembunyi-sembunyi. Ketika turunnya ayat Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, itu dari ayat berapa tadi? Itu adalah perintah pertama Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal muddassir, pokoknya surat Al-Muddassir sampai wali rabbika fasbir. Ayat berapa itu nanti dicek lah. Ya. Nah itu. Jadi Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal muddassir, hai orang-orang yang berselimut.
Nah itu, wong-wong kang kemulan kata orang Jawa, kalau di bahasa Jawa itu. Kun fa'anzir, bangunlah, kun. Ya, berikan peringatan. Kun, bangunlah, sholat tahajud. Wah itu habis solihin ya. Bangun gitu ya. Beri peringatan sama santri-santrinya. Jangan tidur aja. Nah gitu. Kun fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu, jadi diperintahkan apa? Berdakwah. Agar orang Arab pada waktu itu nggak kaget istilahnya menerima hal yang baru, maka Nabi diperintahkan secara sembunyi-sembunyi. Siapa dulu yang didakwahinya? Fada'a ahla baitihi. Nabi berdakwah, mengajak-ajak kepada ahli baitnya, keluarganya dulu. Nah, keluarganya dulu diajak. Mengajak keluarganya. Wa man yasiqu bihi min asdiqaihi. Kemudian orang yang percaya terhadap Nabi, min asdiqaihi, dari teman-temannya atau kerabat-kerabat dekatnya. Nah itu. Jadi tahapan-tahapan ngajak orang tuh. Ya, misalnya kita punya keluarga yang misalnya maafnya ngomong kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang pertama kali kita dakwahi gitu ya. Kita ajak, yuk ke masjid gitu ya. Yuk kita jamaah gitu. Kemudian baru apa? Ngajak kawan-kawan terdekatnya. Nah ini saudaranya masih banyak yang ini udah ngajak orang ya, tentu akan jadi bumerang nantinya. Gue kayak keluargamu, orang ngajak disini, ngajak ya aku, gitu ya. Ya Faruk, misalnya Faruk nanti pulang langsung ceramah. Wah, lihat dulu keluarga kita, kira-kira ada nggak keluarga kita yang istilahnya masih kurang benar dalam hal ubudiyahnya. Nah kita ingat, kita ajak dulu, baru ngajak orang. Paling gampang kita perbaiki diri kita dulu lah, ya. Diri kita ini dibenerin, diperbaikin dulu, gitu ya. Nah kalau sudah maksimal, kira-kira ilmunya sudah cukup, baru kita sampaikan kepada orang lain. Nggak ada ilmunya kok ngajak orang. Nanti ditanya nggak bisa jawab, repot. Ya, setelah keluarganya waman yasiqu bihi min asdiqaihi. Kemudian orang yang percaya terhadap Nabi dari kalangan kerabatnya atau teman-teman dekatnya. Nah, itu. Alladzi ya'taqiduna sidqahu, yaitu orang-orang yang meyakini terhadap kebenarannya Nabi. Orang-orang yang meyakini terhadap kebenarannya Nabi. Wada'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi mengajak mereka kepada ibadah kepada Allah yang Maha Ahad, yang Maha Satu, ketauhidan, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Paling gampang ya dakwahnya mengajak ke dalam ketauhidan. Ya tadi kan ujiannya kan begitu ya, masa lupa? Warafati bin nasi, yang maha welas, kasih sayang terhadap manusia. Tuh.
Itu yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian apa? Wal ittihadi, dan mengajak persatuan. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan, kerusuhan. Itu diajak yang perpecahan belah antar umat. Itu yang diajak Nabi, jangan sampai terjadi. Wa qad bada'a bid-da'wati sirran, dan Nabi benar-benar berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifu wa lam yasma'u bihi. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Khawatir apa? Khawatir penduduk Arab waktu itu kaget dengan ajaran yang baru ini tadi loh. Kaget ya, mufajatin nasi. Ya. Ngageti manusia, itu yang dikhawatirkan Nabi. Khawatir kaget. Nah, maka dakwah yang istilah yang bagus, yang baik, sesuai dengan Nabi kita apa? Secara bertahap. Secara apa? Bertahap. Jadi nggak bisa moro-moro nanti aska pulang ke rumah ini salah, haram, langsung dibacok kamu diri. Ya. Kita memang sudah tahu kelihatan ini memang salah, tapi kalau kamu langsung seperti itu bisa-bisa dibacok. Maka caranya apa? Bertahap. Misalnya orang ini nggak pernah sholat sama sekali. Ya Islam, tapi Islamnya Islam KTP, nggak kenal sholat. Jadi kenalkan, diajak, yuk kita sholat maghrib aja lah. Nah, ada namanya fikih dakwah, dia ajak bertahap. Kalau dia udah seneng, coba sekali ditambah isya. Nah, gitu. Jadi bertahap. Dilatih dulu agar dia seneng dulu terhadap sholat. Ya. Maka Abi teringat guru Abi dulu, ya, Kiai Muhammad Qayyim Yaqub. Kiai Qayyim Yaqub itu ketika dulu waktu masih di Jawa itu, beliau berfatwa seperti itu, pakainya fikih dakwah untuk mendakwahi istilahnya orang-orang kampung waktu itu, istilahnya nyepelekne sholat. Ya, benar memang ini istilahnya sholat itu ya harus gitu kan. Nah, tapi karena orang ini susah, maka diberi ini dulu, digampangkan dulu istilahnya, biar dia mau dulu. Maka apa? Sholatnya boleh dijamak. Untuk petani dijamak dulu, asar, zuhur sama asar, isya sama maghrib. Memang pada akhirnya dipertentangkan pada para ulama waktu itu, zaman Nabi Muhammad itu pertentangan ke para kiai-kiai. Wah, ini nggak benar, ini salah. Tapi apa? Itu tadi fikihnya fikih dakwah bertahap. Biar orang ini tadi mau dulu loh. Nanti kalau dia sudah senang dengan sholat, baru ditambah. Nah, seperti itu. Nabi kan begitu, bertahap dulu, ya, secara sembunyi kepada keluarganya, para sahabat-sahabat yang menerima Nabi, yang sangat dekat sama Nabi. Siapa seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, orang-orang yang pertama kali mempercayai, khususnya keluarganya. Nah, itu bertahap, baru nanti sedikit-sedikit diberikan pemahaman. Karena apa itu tadi? Waqad bada bi ta'ati sirran khaufan min mufajatin nasi bi amrillah ya'rifu. Karena khawatir, Nabi khawatir apa? Penduduk Arab waktu itu apa? Kaget. Nah, itu. Karena perkara yang belum pernah mereka ketahui bi amrin lam ya'rifuhu. Belum pernah mereka ketahui, tiba-tiba apa sih? Allah itu apa? Kan nggak tahu. Kita nyembah orang yang nggak kelihatan kan? Nah, itu.
Karena pada masa waktu itu ya yang apa? Yang fakta-fakta aja lah, kayak misalnya berhalangan kan kelihatan nih ya. Nah, gitu. Dia berpikirnya orang-orang Arab itu seperti itu. Padahal itulah yang tidak benar. Maka diluruskan, maka dengan sedikit-sedikit diberikan pemahaman itu. Itu tadi bi'amrin lam ya'rifuhu, sebab perkara yang apa? Belum pernah mereka ketahui dan belum pernah mereka mendengar apa itu. Makanya Nabi waktu itu sampai apa? Disebut orang gila. Ya itu resikonya orang ngajak kebaikan itu pasti ada yang memusuhi, gitu ya. Selanjutnya awalul mukminin, awal orang-orang yang beriman kepada Nabi. Ya, pelajaran yang ke-15. Awalul mukminin, orang yang beriman. Nah, siapa aja? Nah, tadi kan disebutkan tuh tahapan-tahapannya. Awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijatu. Yang pertama beriman kepada Nabi dari orang perempuan, yaitu siapa? Istrinya Khadijah. Nah, itu. Yaitu siapa? Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Dan Khadijah itu meyakini kebenaran terhadap Nabi, ya, terhadap diutusnya Nabi, lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwatihi, karena barang yang jelas, sesuatu yang jelas. Maksudnya gimana itu? Minal alamati dallati, dari tanda, beberapa tanda yang menunjukkan atas kenabiannya Muhammad, ya, waktu itu mundu safratihi, dari awal perjalanannya Nabi, ma'a khadimiha, bersama pembantunya, yaitu siapa? Maisarah, yaitu Maisarah. Jadi Khadijah itu artinya sudah meyakini terhadap Nabi, bahwa Nabi ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak apa? Terlihatnya tanda-tanda kenabiannya sejak apa? Diceritakannya oleh pembantunya waktu itu. Oh, Nabi ini seperti ini loh. Karena waktu itu kan Nabi sebelum menikah dengan Khadijah itu kan apa? Melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Nah itu artinya apa? Di apa namanya itu? Dikirim mata-mata. Makanya Abi Solihin kalau senang orang ya, kirim mata-mata, suruh selidiki dulu gitu ya. Selidiki dulu, suruh ikut. Gimana nih anak ini? Bukan Pak Solihin yang nyelidikin gitu ya. Tapi ini caranya, triknya. Nah, triknya Khadijah itu begitu. Memerintahkan siapa? Khadimahnya itu, pembantunya itu untuk ikut serta Nabi berdagang. Nah, disitulah kelihatan gitu ya tanda-tandanya. Makanya ketika pulang,
diceritakan, oh Nabi ini begini loh, orangnya cerdas, jujur, ya, dalam berdagang bagus, maka ketika pulang untungnya banyak. Nah itu loh, maka kesemsem lah kalau tidak waktu itu, karena sudah tahu gitu. Nah ini. Nah jadi itu yang pertama ya. Kemudian wa awwalu man amana bihi minar rijal. Kemudian yang pertama kali beriman dari golongan laki-laki siapa? Itu Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, itu siapa? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar itu? Siapa itu? Jadi siapa? Abu Bakar itu adalah salah satu orang yang mempunyai apa? Harga diri. Ya, harga di yang mempunyai kebijaksanaan dan juga apa? Dermawan. Nah itu. Beliau yang pertama kali apa? Meyakini terhadap apa? Terhadap Nabi. Wa kana shadiqahu. Dan Abu Bakar itu adalah orang yang menemani Nabi qabla ba'sihi, sebelum apa? Nabi diutus. Nah, itu. Walam yahad alaihi kadziban. Dan dia tidak pernah apa? Istilahnya berantem apa ya? Kalau di Indonesia kan, kalau di Jawa kan tuh goroh apa ya? Berantem. Berdebat, bertengkar. Nah, bertengkar. Sama Nabi nggak pernah dia. Itu yang pertama. Kemudian siapa? Wa Zaid bin Harisah, yaitu Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah itu? Zaid bin Harisah itu adalah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'taqahu, yaitu beliau itu adalah budaknya Nabi yang pada akhirnya dimerdekakan oleh Nabi. Itu yang pertama kali meyakini terhadap kerisalahannya Nabi. Wa awwalu man amanah minas sibyani. Kemudian yang pertama mengimani Nabi dari golongan anak-anak. Ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini. Jadi Ali itu sejak kecil sudah apa? Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana rabibar rasul, dan Ali itu adalah siapa? Sepupunya Nabi, yang kelak juga menjadi siapa? Menantunya Nabi. Nah itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wafatnya apa? Dibunuh sama orang yang gak jelas menurut Nabi. Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan, tetapi dia Islam, hafal Quran, ahli sholat malam, tetapi sangat disayangkan. Ya, Al-Qurannya hanya sampai di tenggorok, kagak sampai di hati. Sehingga apa? Berani membunuh Sayyidina Ali. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak?
Abdurrahman bin Jangan bin Auf, bin Auf ya. Abdurrahman bin Muljam itu adalah orang yang itu tadi bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tetapi dia dari golongan orang muslim, hafal Al-Quran, hafalannya bukan kayak Rizki, dia Rizki 30 juz ya, ahli sholat malam qiyamul lail, jamaahnya nggak pernah telat, diriwayatkan seperti itu. Tetapi apa? Dia salah memahami Al-Quran sehingga berani apa? Mengkafirkan Sayyidina Ali, ya, sehingga dia mengambil keputusan untuk apa? Halal dibunuh. Padahal Sayyidina Ali menantunya, keponakannya, ya, yang beriman dari kecil, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang salah dalam belajar. Bahaya kan? Wa qala Abu Bakrin man yuhibbu wa yuhibbuna. Kemudian dan sungguh mengajak siapa? Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, mayuhibbu terhadap orang yang dia cintai, wa yuhibbunahu dan mencintainya. Abu Bakar berdakwah mengajak, ya. Siapa mayuhibbu kepada orang-orang yang dia cintai, wa yuhibbunahu dan mencintai Abu Bakar. Ya sama aja ke kerabatnya dulu. Dari keluarganya Abu Bakar diajak untuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabahu jam'un katsirun. Maka mengijabahi, mengabulkan jam'un katsirun terhadap gerombolan yang banyak, terhadap orang banyak maksudnya. Minhum dari mereka. Siapa aja waktu itu? Ada Utsman bin Affan. Yang pertama Utsman bin Affan. Salah satu apa? Sadisul khulafa'ir rasyidin, yang kelak menjadi khalifah yang ketiga. Jadi ketika Utsman bin Affan ini masuk Islam, ya, diceritakan waktu itu apa? Pamannya yang bernama Hakam tahu apa? Utsman bin Affan masuk Islam. Nah, kemudian Sayyidina Utsman ini apa? Wah, dihukum. Tangannya dia apa? Diikat. Ya, diikat oleh siapa? Pamannya tadi. Siapa namanya? Hakam. Sambil mengucap, apa benar kamu meninggalkan agama leluhur kamu dan sudah mengikuti agama baru? Kata Hakam ngomong sama Sayyidina Utsman. Saya bersumpah, kata pamannya, aku tidak bakal melepaskan kamu, tidak bakal apa? Ninggal agama yang baru itu. Apa kata Utsman kemudian? Kata Utsman menjawab, saya tidak bakal meninggalkan apa? Itu tadi. Yang apa?
pamannya yaitu Hakam mengetahui ya kekerasannya Utsman itu tadi. Ya. Jadi Sayyidina Utsman juga dia bersumpah tidak akan meninggalkan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Hingga pada akhirnya apa? Allah memberikan apa? Ketahanan dan kesabaran kepada Sayyidina Utsman. Nah itu Sayyidina Utsman pada waktu itu disiksa, diikat, kemudian badannya itu di apa? Kata orang itu dinyonyoi sama api apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Di badannya itu dikasih api, gitu ya. Sampai kayak gitu. Luar biasa ya waktu itu. Kalau kita bayangkan kayaknya nggak hidup ya. Ya, maka kita patut bersyukur ya. Kita nggak mengalami waktu itu. Nah itu Sayyidina Utsman. Nah, kemudian ada lagi Zubair ibnu Awwam. Itu yang bagian daripada yang diajak dari siapa? Abu Bakar. Setelah Utsman, kemudian Zubair bin Awwam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam ngaji ini, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada kesabaran perjalanan Nabi kita dalam menyebarkan agama ini, sehingga kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.